warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pecinta sejarah dan wisatawan, kembali lagi di channel YouTube Ahmad FA. Jangan lupa like, komen, share, subscribe channel kami, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pecinta sejarah dan wisatawan. Rampak naong, beringin korong. Semboyan itulah yang menjadi pedoman dalam bermasyarakat oleh orang Madura. Mereka menjunjung tinggi kerukunan dan saling menjaga keharmonisan satu sama lain. Kembali lagi teman-teman, kali ini kami berada di Kota Bangkalan. Kita akan mengulas salah satu ikon sejarah di Kota Bangkalan, yaitu Masjid Agung Bangkalan, Jawa Timur. Masjid Agung Bangkalan. Masjid ini dibangun pada tahun ke-1819. Masjid ini merupakan masjid rakyat pertama yang didirikan seorang Sultan Keraton, yakni Raden Abdul Qadirun atau Raden Tumenggung Mangkudiningrat yang dikenal sebagai Sultan Bangkalan kedua. Pada masa pemerintahan Sultan Bangkalan I, masjid ini masih bersifat eksklusif, yakni hanya boleh digunakan oleh keluarga kerajaan. Sedangkan pada masa Sultan Bangkalan kedua kemudian memugar sekaligus membuka masjid ini untuk rakyat biasa. Adapun ciri arsitektural masjid ini yang masih dipertahankan, yakni atap tumpang dua. Atap ini sudah diganti pada tahun 1899 karena alasan kerusakan. Tiang-tiang megah berbahan kayu menghiasi ruangan dalam masjid ini. Rupanya tiang-tiang inilah sudah digunakan sejak masjid berdiri, hanya saja diperindah dengan ukiran kayu dengan model baru. Masjid ini mengadopsi bangunan Jawa dan memiliki 16 tiang kayu megah di dalamnya. Pembangunan Masjid Agung Kota Bangkalan ini merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan sejarah awal perpindahan pusat pemerintahan kerajaan di Madura. Sejak ditangkapnya dan dibuangnya Pangeran Cakra Adiningrat keempat yang memerintah mulai tahun 1718 sampai dengan tahun ke-1745 yang disebut Sidingkap oleh Belanda, yang semula di Desa Sembilangan dipindahkan ke Desa Keraton, Bangkalan tahun 1747. Dengan diawali 3 bangunan utama yang terdiri dari bangunan keraton sebelah timur, bangunan paseban di tengah, bangunan tempat ibadah atau masjid sebelah barat. Adapun penggantinya adalah Pangeran Adipati Setjodiningrat dengan gelar Panembahan Cakra Adiningrat kelima yang kemudian setelah wafat disebut Pangeran Sidomukti, yang memerintah tahun 1745 sampai 1770 dan dikebumikan di Armata, Arosbaya. Pada masa pemerintahannya tahun 1774 keraton dipindahkan ke Bangkalan. Pangeran Sidomukti mempunyai putra Raden Edi Jamil menjadi Bupati Sedayu dengan gelar Raden Tumenggung Aryo Surodiningrat dan wafat mendahului Pangeran Sidomukti dengan meninggalkan istri yang sedang hamil 7 bulan dan setelah lahir diberi nama Raden Tumenggung Mangkuadiningrat dan bergelar Cakra Adiningrat ke-6. Panembahan Tengah wafat tahun 1780, dimakamkan di Armata, Arosbaya. Setelah Cakra Adiningrat 6 wafat, diganti saudara ayahnya yang bernama Raden Abdurrahman atau Raden Tawangalun alias Raden Tumenggung Aryo Surodiningrat atau Panembahan Adipati Cakra Adiningrat ke-7. Beliau memerintah tahun 1780 sampai dengan 1815. Selanjutnya kemudian dikenal sebagai Sultan Bangkalan I. Masjid waktu itu masih khusus untuk ibadah kerabat dan keluarga keraton.
Cakra Adiningrat ke-7 pemerintahan berupa kesultanan dan penggantinya Sultan Raden Abdul Qadirun Sultan Bangkalan kedua memerintah tahun ke-1847 dalam kurun pemerintahan Sultan Raden Abdul Qadirun. Tepatnya pada hari Jumat Kliwon tanggal 14 Jumadil akhir 1234 Hijriah atau 10 April tahun 1819 Masehi. Sesudah sholat Jumat, tiang agung dipancangkan. Pemugaran yang pertama dengan ukuran 30 meter kali 30 meter. Dan waktu itu diresmikan sebagai masjid umum atau masjid jami. Maka, para sesepuh Bangkalan menyatakan bahwa Masjid Jami Kota Bangkalan ini dibina oleh Panembahan Sidomukti dan diwakafkan oleh Sultan Raden Abdul Qadirun yang wafat pada tanggal 11 Safar 236 Hijriah tahun 1847 dimakamkan di kompleks Tanah Masjid atau di belakang masjid yang disebut Cungkup. Sedang tulisan kaligrafi yang tertera di sekeliling masjid ditulis oleh Raden Muhammad Said yang kemudian diberi gelar Raden Maskayaji. Inilah Cungkup yang berada di belakang masjid teman-teman. Tanggal 1 November 1885 status pemerintahan berubah menjadi kadipaten dan bupati yang pertama adalah Raden Muhammad Hasim dengan gelar Pangeran Suryonegoro adalah atas prakarsanya pada tahun 1899 sampai 1900 masjid dipugar yang kedua di bagian atap, penutupan kolam di muka yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi, waktu itu termasuk tatanan bangunan sekitarnya, sebelah selatan dibangun rumah penghulu, dan sebelah utara rumah haf penghulu. Dalam pemugaran masjid yang kedua ini sempat ada korban yaitu arsiteknya orang Tionghoa meninggal disambar petir di atas masjid. Tahun 1950 akibat adanya gempa bumi masjid mengalami rusak berat terutama bagian muka serambi dan dipugar ketiga oleh Bupati Cakraningrat. Kemudian mulai tahun 1965 karena masjid tersebut sudah tidak bisa menampung jemaah terutama pada waktu sholat Jumat, mulai timbul rencana perluasan dan dibentuklah panitia yang terdiri dari beberapa unsur organisasi massa dengan nama Panitia Besar Pembangunan Masjid Jami Kota Bangkalan. Kemudian dalam kepemimpinan Bupati Sumarwoto, mengingat pemasukan dana yang lamban dan juga adanya kondisi tanah dan lingkungan pembuangan air sekitarnya, maka gambar desain direvisi. Tempat wudhu yang semula di bawah lantai dipindah ke samping dengan bangunan tersendiri, dengan pertimbangan pembuangan air sulit tersalurkan karena kenyataannya, selokan pembuangan lebih tinggi dari tempat wudhu. Bagian muka yang seluruhnya berlantai 2, untuk menghemat biaya hanya samping kanan kiri yang berlantai 2, sedang di tengah dibangun joglo. Demikian juga setelah awal kepemimpinan Bupati Abdul Qadir melanjutkan menyelesaikan tahapan keempat dan pada hari Jumat 12 Jumadil akhir 1409 Hijriah, tanggal 20 Januari tahun 1989 memulai pekerjaan tahap kelima dengan mengerjakan wing sebelah selatan atau kanan. Konon dalam ungkapan cerita para sesepuh yang sudah merakyat, bahwa Sultan Raden Abdul Qadirun selain terkenal sebagai sultan yang dikdaya, juga dikenal sebagai sultan yang soleh dan alim dalam ilmu agama. Dalam pemugaran Masjid Jami ini, berkembang cerita bahwa sewaktu Sultan berkenan hendak meluaskan dan membangun masjid yang agung dan berwibawa ini, beliau memerintahkan untuk mencari kayu jati 4 batang yang besar dan tingginya sama untuk tiang agung, dan ternyata hanya memperoleh 3 batang, sedang yang 1 batang besarnya sama namun tingginya kurang dan kurang lurus, sedang waktu untuk mencari sudah tidak ada lagi. Dalam keadaan itu, maka tampillah seorang ulama yang bernama Kiai Nalaguna, makamnya di Kampung Barat Tambak Desa Pejagan Bangkalan, yang kemudian dikenal sebagai Empu Badraguna ahli membuat senjata atau keris, yang bersedia untuk mengusahakan agar kayu tersebut dimandikan dan dibungkus dengan kain putih dan dikirap keliling kota, dan setelah dikirap kain pembungkusnya dibuka.
Ternyata berkat karomah ulama tersebut, kayu itu sama tinggi dan besarnya, sehingga tepat pada waktu yang telah ditentukan. Kayu tersebut dipancangkan di sebelah muka bagian utara yang kemudian tiang tersebut diambil dari arus baya tanpa menggunakan alat pengangkut, cukup dengan gotong royong masyarakat dengan cara sambung-menyambung. Sedang campuran tanahnya digunakan menggunakan legen, bahasa Maduranya laang. Demikian teman-teman, mungkin hanya itu saja perjalanan kami kali ini di Masjid Agung Kota Bangkalan Madura, Jawa Timur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.